Selamat pagi Bu Agnes, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Sara dari kelas 2A. Kali ini saya berperan sebagai petani cilik kacang hijau. Saya akan menjelaskan proses menanam saya. Kita mulai saja ya teman-teman dari bahan-bahannya. Bahannya adalah gelas plastik, kapas, air, dan biji kacang hijau. Pertama, masukkan kapas ke dalam gelas. Lalu basahi kapas secukupnya. Jangan sampai banjir ya teman-teman. Lalu letakkan biji kacang hijau di atas kapas. Ini. Dua hari sama dengan 48 jam. Yang sudah 2 hari begini teman-teman dan buahnya. Setelah 5 hari sama dengan 120 jam, biji kacang hijau menjadi tumbuh daun. Setelah 8 hari sama dengan 1 minggu sisa 1 hari, tanaman sudah berukuran 15 cm. Tanaman waktunya dipindahkan ke dalam pot. Bahan-bahannya untuk memindahkan ke dalam pot yaitu pot, tanah, pupuk. Pupuknya saya memakai yang cair, tapi jangan banyak-banyak ya masukinnya, nanti tanamannya mati. Ini batu atau kerikil. Saya tidak punya yang kecil, jadi aku memakainya yang rada gede. Yang pertama, masukkan kerikil ke dalam pot. Tujuannya supaya membantu menciptakan rongga supaya air bisa tetap lewat. Lalu masukkan tanah ke dalam pot. Lalu pupuknya dan tanamannya. Selanjutnya kita rawat tanaman dengan menyiramnya setiap hari dan simpan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Setelah 24 hari atau sama dengan 3 minggu sisa 3 hari,
pohon berukuran 23 cm sama dengan 230 mm. The weather of Saturday is sunny and very hot. Manfaat masukkan tanaman ke dalam pot, yaitu misalnya terjadi angin kencang seperti tanggal 24 Februari kemarin. Angin sangat kencang di malam hari. Jadi saya cepat-cepat keluar dan mengambilnya ke dalam rumah. Sekarang tanamanku berukuran 28 cm sama dengan 280 mm. Perasaan saya saat menanam pohon kacang hijau adalah senang sekaligus tegang. Senang karena tumbuh subur, tegang karena aku tiba-tiba mati pohonnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bu Agnes, terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah. Presentasi adalah Nika. Silakan Nika. Selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Perkenalkan, saya petani cilik. Nama saya Mikaela Adityawaman, kelas 2A, nama absen 16. Saya akan mempresentasikan cara menanam kacang hijau dan merawatnya. Tujuan untuk mengenal dan mengetahui proses pembibitan dan merawat kacang hijau, dan juga untuk menyelesaikan proyek PTS. Proses menanam pertama, pembibitan. Proses dilakukan di sekolah pada tanggal 2 Februari 2022. Alat dan bahan yang diperlukan untuk proses pembibitan adalah gelas bening, kapas, air, dan biji kacang hijau. Caranya pertama, siapkan gelas bening. Lalu kapas saya masukkan ke dalam gelas bening. Lalu berikan sedikit air ke kapas. Jangan banyak-banyak ya teman-teman, yang penting basah. Lalu masukkan biji kacang hijau. Seperti ini teman-teman. Lalu kita simpan di tempat yang ada sinar mataharinya. Setiap hari saya merawat dan mengamati pertumbuhan saya. Lalu saya catat dengan tabel. Tanggal 3 Februari 2022, biji sudah mulai pecah dan tumbuh toge. Tanggal 10
Februari 2022 biji kacang hijauku tumbuh 15 cm atau kalau dikonversikan ke dalam milimeter menjadi 150 mm. Caranya 15 cm dikali 10 sama dengan 150 mm. Pemindahan tanaman tanggal 13 Februari 2022. Setelah tinggi tanaman cukup yaitu 15 cm, saya pindahkan ke dalam pot. Alat dan bahan yang diperlukan untuk proses pemindahan ada potnya yang sudah dilubangin. Fungsinya pot untuk mengeluarkan air yang berlebihan ketika kita menyiram. Ini dia teman-teman yang sudah dilubangin. Lalu batu kekikil. Lalu air, lalu media. Media itu terdiri dari tanah dan pupuk. Pertama, saya masukkan batu ke dalam pot. Seperti ini teman-teman batunya. Lalu masukkan tanah dan pupuk. Ini dia teman-teman. Lalu kita beri air supaya tumbuh subur. Proses perawatan tanaman. Setiap hari saya menyiram tanaman, bisa pagi atau sore hari. Saya selalu meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, contohnya halaman. Tanggal 14 Februari 2024, tanaman saya tumbuh tinggi 20 cm. Atau kalau dikonversikan ke dalam milimeter menjadi 100 mm. Caranya 20 cm dikali 10 sama dengan 200 mm. Tanggal 19 Februari 2022, 17 hari dari pembibitan atau kalau dikonversikan ke dalam matematika menjadi 2 minggu. 3 hari tumbuh bibit baru lagi di dalam pot. Ini dia teman-teman bibit barunya. Tanggal 24 Februari 2022 sampai tanggal 2 Maret 2022 saya akan menjelaskan cuaca menggunakan bahasa Inggris. The weather of Thursday is sunny. On Friday the weather is cloudy. On Saturday, the weather is sunny. On Monday, the weather is sunny. On Monday, the weather is cloudy. The weather of the day is cloudy. On Wednesday, the weather is rainy.
mengatakan dalam matematika 4 minggu lebih 4 hari. Tanaman di pot tumbuh tinggi 30 cm atau 300 mm. Caranya 30 cm dikali 10 sama dengan 300 mm. Saya sudah melakukan penanaman selama 36 hari sama dengan 1 bulan lebih 6 hari. Jadi untuk menanam membutuhkan media, tanah, air, matahari supaya tumbuh subur. Jika tanaman tidak dirawat, maka tanaman akan layu dan mati. Dengan menanam tanaman, udara di sekitar kita menjadi sejuk. Perasaan selama proses menanam, saya merasa senang dan bahagia karena ini pengalaman pertama saya menanam kacang hijau dan akhirnya tumbuh subur. Perasaan selama proses mengerjakan proyek PTS. Senang karena bisa mengamati pertumbuhan tanaman, apalagi kalau tumbuh subur. Begitulah presentasi dari saya. Seperti yang kita tahu, banyak sekali manfaat yang kita rasakan dengan menanam kacang hijau. Oleh karena itu, kita harus merawat tanaman dengan baik supaya mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Bu Agnes. Sekian dari presentasi saya. Dadah. Selamat pagi Bu Esa dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Divera Nisa, kelas 2B, nomor absen 18. Saya akan mempresentasikan tentang cara menanam tanaman yang baik dan benar. Tujuan presentasi ini adalah untuk mengetahui cara menanam tanaman yang benar dan baik, serta untuk mengetahui bahwa pertumbuhan tanaman memerlukan cahaya. Nah, sekarang saya akan menceritakan proses menanam. Yang
Yang pertama, kita mau melakukan pembibitan. Siapkan gelas, kapas, dan biji yang akan ditanam. Kemudian masukkan kapas ke dalam gelas dan masukkan juga biji yang akan ditanam ke dalam gelas. Nanti hasilnya kayak gini nih teman-teman. Setelah itu disiram secukupnya. Setelah 1 hari tanaman saya sudah ada yang tumbuh, tunas, dan akarnya kecil-kecil kayak gini nih teman-teman. Setelah 7 hari tanaman saya sudah berukuran 17 cm dan jika dikonversikan jadi 7 hari sama dengan 1 minggu dan 17 cm sama dengan 170 mm. Hari ke-10 tanaman saya semakin memanjang dan sudah berukuran 20 cm sehingga bisa dipindahkan ke dalam pot. Jika dikonversikan jadi 10 hari sama dengan 1 minggu 3 hari dan 20 cm sama dengan 200 mm. Bahan-bahan yang digunakan untuk memindahkan tanaman ke dalam pot adalah pot, tanah, kerikil, dan sekam. Cara memindahkan tanaman ke dalam pot adalah pertama-tama masukkan kerikil ke dalam pot dan masukkan sekam dan tanah ke dalam pot. Lalu masukkan tanaman ke dalam pot. Keempat, beri air secukupnya dan diletakkan di tempat yang cukup cahaya. Kemudian cara merawat tanaman adalah yang pertama, menjaga tanahnya agar tidak kering. Yang kedua, setiap hari disiram dengan air dan diberi pupuk secara teratur agar tanaman bisa tumbuh dengan subur. Yang ketiga, tanaman diletakkan di tempat yang cukup cahaya. Nah, proses pertumbuhan tanaman Misha ketika diamati setelah 2 minggu, tanaman saya sudah berukuran 23 cm. Jika dikonversikan jadi 23 cm sama dengan 230 mm dan 21 hari sama dengan 3 minggu. Hari ke-28 tanaman saya sudah berukuran 35,5 cm dan jika dikonversikan jadi 28 hari sama dengan 4 minggu dan 35,5 cm sama dengan 355 mm. By the way, my friends, now I want to tell you the weather when I was planting green beans. On Wednesday, the weather is sunny. On Thursday, the weather is cool and cloudy. On Friday, the weather is very cold and rainy. On Saturday, the weather is sunny again. On Sunday, the weather is rainy again. But on Monday and Tuesday, the weather is sunny again. That's the weather at my house for 1 week when I was planting green beans. Thank you. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah tanaman harus dirawat dengan baik, disiram secukupnya, diberi pupuk secara teratur, dan tanaman diletakkan di tempat yang cukup cahaya. Dengan menanam dalam pot, tanaman halaman rumah saya akan menjadi lebih sejuk dan lebih asri. Perasaan saya selama proses menanam ini adalah sangat bahagia.
karena Michelle bisa tahu cara menanam tanaman yang baik dan benar. Terima kasih Bu Esta dan teman-teman. Selamat pagi Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angelina Pasca Beatrice Yuan. Saya sering dipanggil Angel. Saya kelas 2B, nomor absen 1. Hari ini saya akan presentasi proyek PTS dengan tema Aku Petani Cilik. Tujuan proyek presentasi ini saya akan menceritakan proses menanam kacang hijau. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita siapkan bahannya berupa cup gelas, kapas, dan biji kacang. Untuk pembibitannya, kita masukkan kapas dan biji kacang ke dalam cup gelas. Lalu kita beri air secukupnya. Setelah 3 hari atau 72 jam, biji kacang sudah pecah dan tumbuh. Ada yang 2 cm atau 20 mm. Setiap 2 hari sekali saya siram sedikit-sedikit agar kapas tetap lembab. 10 hari atau 1 minggu lebih 3 hari, biji kacang bertambah panjang, ada yang 9 cm atau 90 mm, dan akarnya lebih banyak dan tumbuh daun. 3 minggu atau 21 hari kemudian batangnya semakin panjang. Ada yang sudah berukuran 15 cm atau 150 mm, 16 cm atau 160 mm, 17 cm atau 170 mm. Selama proses pembibitan, setiap pagi tanaman saya keluarkan agar terkena sinar matahari selama 10 menit atau 600 detik. Setelah 20 cm atau 200 mm, kurang lebih 1 bulan atau 30 hari, bibit dipindahkan ke dalam pot yang sudah diisi batu kerikil, tanah, pupuk, dan sekam. Wednesday, the weather is sunny. On Thursday, the weather is cloudy. On Friday, the weather is sunny. On Saturday, the weather is sunny. On Sunday, the weather is cloudy. On Monday, the weather is drizzling. On Thursday, the weather is cloudy. On Wednesday, the weather is sunny. Proses menanam membutuhkan kedisiplinan dalam mengamati, merawat, menyiram tanaman. Manfaat dari menanam tanaman dalam pot adalah kita bisa mengamati tumbuhnya tanaman. Perasaan saya selama proses menanam adalah saya merasa senang karena bisa melihat langsung proses tumbuhnya tanaman. Tetapi ada rasa sedih ketika ada tanaman yang layu dan mati. Saya senang bisa menceritakan proses menanam ini kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Demikian dan terima kasih. Selamat pagi Bu Esta, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tala Giovanni Muksin, kelas 2B nomor absen 2. Saya mau mempresentasikan proses PTS dan proyek pertumbuhan tanaman kacang hijau.
Di sini ada poin-poinnya. Poin pertama, tujuan penanaman kacang hijau. Tujuan penanaman kacang hijau agar mengetahui pertumbuhannya dan cara merawatnya. Poin ketiga, cara pembibitan. Siapkan kap, kapas, dan kacang hijau. Masukkan kapas yang telah basah ke kap. Masukkan biji kacang hijau ke kap. Pemindahan tanaman ke dalam pot. Siapkan tanah dan pot. Siapkan juga tanaman yang mau dipindahkan. Masukkan tanah ke dalam pot, lalu masukkan tanaman ke dalam pot yang sudah berukuran 20 cm tingginya. Merawat tanaman. Tanaman setiap harinya ditempatkan yang di tempat bercahaya. Lalu setelah cahaya panas dipindahkan dan diberi air 2 hari sekali dan diukur agar mengetahui panjangnya. Dan dalam proses penanaman tidak mudah karena ada kegagalan dalam proses penanamannya. Contoh saya, penanaman terjepit lidi. Tanaman terjepit lidi karena tanaman tumbuh tinggi dan bengkok ke samping. Di sini ada contoh tanaman yang utuh. Ada akar, ada bunga, ada batang, ada buah, ada daun, dan juga ada biji. Untuk penanaman kacang hijau yang di dalam pot, perawatannya sama saja. Diberi air sedikit 2 hari sekali dan diberi sinar matahari. Setelah sinar matahari panas dipindahkan. Proses pertumbuhan tanaman. Tanaman setiap harinya diukur agar mengetahui panjangnya. Contoh, pertama saya mengukur 7 cm. 7 cm diubah menjadi milimeter, menjadi 70 mm. Satuan waktunya 1 minggu sama dengan 7 hari. Pengukuran kedua, 24 cm diubah menjadi milimeter, menjadi 240 cm. Satuan waktunya 2 minggu sama dengan 14 hari. Pengukuran ketiga, 14 cm sama dengan milimeter, menjadi 140 cm. Di sini milimeter. Di sini saya mengukur tanaman yang baru karena tanaman saya mati. Satuan waktunya 1 minggu sama dengan 7 hari. Pengukuran keempat, 32 cm diubah menjadi milimeter, menjadi 320 mm. Satuan waktunya 2 minggu sama dengan 14 hari. Pengukuran kelima, 27 cm diubah menjadi milimeter, menjadi 270 mm. Satuan waktunya 2 minggu 2 hari sama dengan 16 hari. Dalam penanaman kacang hijau tidak mudah karena cuaca sangat dibutuhkan karena cuaca berubah-ubah. This is sunny. On Wednesday and Saturday, the winter is very sunny, and also Tuesday and Wednesday, the winter sunny and very hot. This is cloudy. On Tuesday, Friday, and Monday, the winter sunny, but with the winter cloudy, but not rain. This is the rain. On Sunday, the winter it's rain, but in the afternoon, the winter is sunny. Kesimpulannya, dalam merawat tanaman
harus dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Dalam penanaman kacang hijau, yang dikapas dan ditanah, yang dikapas lebih cepat daripada yang ditanah. Manfaat dari menanam tanaman. Dalam menanam tanaman kacang hijau dalam pot agar terlihat rapi, bersih, dan mudah dipindahkan. Perasaan dalam proses penanaman kacang hijau. Saya merasa kesal karena tanaman layu karena terjepit lidi, karena tanaman tumbuh tinggi dan bengkok ke samping. Saya juga senang karena tanaman bisa tumbuh tinggi dengan subur. Perasaan selama proses mengerjakan proyek PTS. Saya pusing karena banyak yang harus dikerjakan dan banyak yang harus dihafal. Tetapi saya harus mengerjakan proyek PTS ini dengan baik dan benar. Terima kasih kepada Bu Esther, guru-guru yang lain, kepada orang tua yang telah membimbing proyek PTS ini dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bu Esther, terima kasih teman-teman. Halo, selamat pagi Bu Esther dan teman-teman semuanya. Nama saya Clarissa Dwi Gracella, kelas 2B, nomor absen 4. Tujuan presentasi ini adalah untuk penilaian tugas kolaborasi semua mata pelajaran. Saya akan mempresentasikan tugas kolaborasi dengan tema Aku Petani Cilik. Pertama-tama di awal pembibitan di sekolah pada tanggal 2 Februari 2022 yang disiapkan pada waktu itu adalah gelas cup, kapas, biji kacang hijau, dan disiram setiap hari. Setelah kurang lebih jarak 1 minggu, biji kacang hijau itu tumbuh sekitar 11 cm dan setiap hari saya menyiramnya. Dan pada tanggal 11 Februari 2022, ukuran kecambahnya sudah menjadi 20 cm dan akan dipindahkan ke dalam pot. Setiap pagi saya selalu menyiramnya dan juga memberi pupuk. Tanaman harus disiram secara teratur agar tumbuh dengan subur. Seperti ini cara menyiramnya. Proses pertumbuhan tanaman dari tanggal 2 Februari 2022 yang disiapkan sampai tanggal 1 Maret 2022 yaitu ukuran panjangnya 24 cm. Diubah ke satuan panjang milimeter, hasilnya menjadi 240 mm. Dan untuk satuan waktu 3 minggu 6 hari sama dengan 27 hari. Pada tanggal 7 Februari 2022, biji kecambahnya tumbuh menjadi 9 cm, diubah ke satuan panjang milimeter, hasilnya menjadi 90 mm. Dan untuk satuan waktu dari minggu ke hari menjadi 1 minggu sama dengan 7 hari. Sedangkan tanggal 9 Februari 2022 tanamannya sudah tinggi dan keluar akar panjangnya 12 cm, 12 cm dirubah ke satuan panjang milimeter, hasilnya menjadi 120 mm. Dan untuk satuan waktu dari hari ke jam menjadi 8 hari sama dengan 192 jam. Dan pada tanggal 10 Februari 2022, batang dan daunnya makin panjang 15 cm, 15 cm dirubah ke satuan panjang milimeter, hasilnya menjadi 150 mm.
Dan untuk satuan waktu dari hari ke jam menjadi 9 hari sama dengan 216 jam. Untuk tanggal 17 Februari 2022 disiram pagi tadi dan diukur panjangnya 21 cm dirubah ke satuan panjang milimeter, hasilnya menjadi 210 mm. Dan untuk satuan waktu dari minggu, hari sama dengan hari menjadi 2 minggu, 1 hari sama dengan 15 hari. Sedangkan tanggal 25 Februari 2022 tanamannya habis diberi pupuk dan diukur 22,5 cm dirubah ke satuan panjang milimeter, hasilnya menjadi 225 mm. Dan untuk satuan waktu dari hari ke jam menjadi 23 hari sama dengan 552 jam. Hello, good morning Mr. Brian and my friend. My name is Clarissa Di Gracella, class 2B, number absent 4. I want to presentation about the weather. 23 February 2022, Wednesday. The weather of today is sunny. 24 February 2022, Thursday. The weather of today is hot. 25 February 2022, Friday. The weather of today is rainy. 26 February 2022, Saturday. The weather of today is sunny. 27 February 2022, Sunday. The weather of today is cloudy. 28 February 2022, Monday. The weather of today is rainy. 1 March 2022, Tuesday. The weather of today is sunny. Untuk kesimpulannya, proses menanam yang saya lakukan dari awal pembibitan sampai dipindahkan ke dalam pot, disiram setiap hari dan diberi pupuk. Saya jadi paham bagaimana membibit, memindahkan, dan merawat tanaman. Manfaat dari menanam tanaman di dalam pot adalah kita tidak perlu media tanah yang besar. Perasaan saya selama proses menanam adalah saya menjadi paham urutan cara menanam kacang hijau. Perasaan saya selama proses mengerjakan proyek PTS adalah senang dan tetap bersemangat walaupun ada sedikit kendala karena batas waktu pengumpulan yang terlalu cepat dan terkesan terburu-buru. Tapi akhirnya puji Tuhan tugas proyek dapat diselesaikan atau dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Esther, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elyora, kelas 2B, absen 6. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proses menanam bibit kacang hijau. Pada hari pertama saya menyiapkan cup beserta kapas dan biji kacang hijau. Lalu saya meletakkan kapas serta air dan biji kacang hijau ke dalam cup. Pada hari kedua, biji kacang hijau saya sudah pecah 1. Pada hari ketiga, biji kacang hijau saya sudah pecah banyak. Pada hari keempat sudah muncul akar dan kacang hijaunya mulai bertumbuh batang dan daunnya. Setiap hari saya selalu mengamati perkembangan dari tanaman saya, juga mengukur batangnya.
Pada hari ke-11 batangnya ada yang berukuran 16 cm. 11 hari jika diubah ke minggu itu caranya 1 minggu sama dengan 7 hari, 11 hari dikurang 7 hari sama dengan 4 hari, jadi 11 hari sama dengan 1 minggu 4 hari. 16 cm jika ke milimeter itu caranya 16 dikali 10 sama dengan 160 mm. Jadi 16 cm sama dengan 160 mm. Setiap hari saya selalu merawat tanaman saya dengan baik, yaitu dengan cara menyiramnya dan juga meletakkannya di tempat yang disinari matahari agar tanaman dapat bertumbuh dengan baik. Dan ketika cuaca mulai mendung, saya meletakkannya di tempat yang tidak terkena hujan. Setiap sore saya akan meletakkan tanaman saya di dalam atau di tempat yang tidak terkena hujan sehingga tanaman akan tetap terjaga. Sampai saat ini saya tetap merawat tanaman dengan baik dengan cara menyiramnya setiap hari, juga mengamati perkembangannya. Saya berharap agar tanaman saya dapat bertumbuh dengan baik dan berbuah. Good morning, Mr. Bryans. My name is Eliora. Class 2B. I will present about the weather. Day 1, Wednesday, that 23 February 2022, the weather of the day is sunny. Day 2, Thursday, that 24 February 2022, the weather of the day is cloudy. Day 3, Friday, that 25 February 2022, the weather of the day is warm. Day 4, Saturday, that 26 February 2022, the weather of the day is sunny. Day 5, Sunday, that 27 February 2022, the weather of the day is cloudy. Day 6, Monday, that 28 February 2022, the weather of the day is rain. Day 7, Thursday, Tuesday, that 1 March 2022, the weather of the day is hot. Thank you for your listening my English presentation about the weather. Kesimpulan dari presentasi saya adalah dalam proses menanam tanaman, baik dari awal pembibitan, perawatan, juga saat pemindahan tanaman ke dalam pot, kita harus rajin mengamati perkembangannya dan menyiramnya setiap hari dengan cukup agar tanaman dapat bertumbuh dengan baik. Manfaat dari menanam tanaman dalam pot adalah 1. Tanaman cepat berbuah dan berbunga. 2. Tanaman dapat bertumbuh subur. 3. Udara menjadi sejuk. 4. Lingkungan terlihat asri dan indah. Perasaan selama proses menanam adalah senang karena menanam tanaman itu adalah kegemaranku bersama nenekku. Perasaan selama proses mengerjakan proyek PTS adalah takut karena banyak yang harus dikerjakan dari tiap pelajaran. Takut apakah saya bisa mengerjakannya dengan baik. Tetapi saya senang karena saya bisa menceritakan tentang
proses menanam tanaman saat presentasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.